Di video kali ini, iya, spesial. Kita mau buka puasa, Iya. dimasakin beef. Kalau McD kan ngeluarin Happy Meal. Ya ini apa? Ini Happy Rice. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, daja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini, Iya, kita spesial. mau buka puasa, Iya. dimasakin Beef. Oke, jadi lo sekarang mau bereksperimen masak apa, Bim? Langsung aja kali ya ke Iya. ngajak Tadi kami gue udah ya. bikinin videonya nih buat penonton, Iya. buat kalian, jadi nonton aja nih guys. Oke guys, jadi di video ini aku mau masak namanya Happy Rice ya guys ya. Di sini ada nugget berbagai macam huruf. Nih aku kasih nama Desti, Vivi sama hahaha. Terus tadi ada banyak bahannya guys ya. Nih sekarang aku lagi goreng ayam. Nih goreng aja sampai kecoklatan. Nah, Desti, Vivi sama hahaha kita masukin ke penggorengan ya guys. Kita goreng sampai kecoklatan. Nah, kalau misalnya udah coklat, nah aku sambil nunggu bikin sambal gepreknya dulu nih. Ini kasih sambal cabai rawit, bawang putih, bawang merah, di blend, dicop aja, terus disiram minyak panas. Nah, kalau ini margarin, nasi, ini adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan sebuah Happy Rice ya guys ya. Ini ditambahin vegetable mix. Wow, bikin mantep banget, jadi warna-warni, meriah, dikasih kaldu jamur juga bikin rasanya makin sedap. Kalau udah dimasukin ke dalam mangkok kecil untuk dicetak ya guys ya. Nah, udah jadi bulet. Dimasukin nih lauk-lauk yang barusan nih. Ada, di sini juga aku pakai lettuce. Terus pakai spicy chick yang tadi kita goreng yang udah warnanya udah coklat-coklat. Terus kita tambahin lagi pakai nugget nama-nama ya guys. Ada Desti, ada Vivi, ada Haha. Kenapa Haha? Karena Bima nggak ada guys. Sama terakhirnya dikasih nori aja ya guys ya, biar makin sedap. Oke guys, langsung aja. Ini ada nama-namanya. Kalau McD kan ngeluarin Happy Meal. Ya ini apa? Ini Happy Rice. Ini Vivi. Nggak bakal ketuker kalau ini mah. Ini haha. Haha, bimbul. Terus ada sambal. Ini bahan-bahannya memang lo beli atau lo nyolong di rumah Desti? Mostly beli. Sampai ini nih yang kayak gini-gini lo beli? Beli. Tapi gue nggak yakin sama sambal gepreknya guys. Iya guys, sama gue juga. Gue paling takut momen-momen pas mau makannya sih. Kenapa tuh? Karena itu kan penilaian ya. Tapi lo kata lo sering bikin butter rice kan? Sering, cuman rasanya berubah-ubah deh. Maksud gue kalau lagi nemu rasa yang enak ya enak. Iya ya bang. Karena Nah. itu menurut feeling. Ya, jadi di sini ada butter rice. Butter rice. I-nya udah hilang. Iya. Sama nugget inisial Ya. Vivi, Haha, dan Desti. Desti. Terus ada spicy chick. Jadi ini ayam harusnya agak-agak spicy ya. Oke, terus Terus ada lettuce, itu sama ada nori. nori. Sama ini nih mixed vegetables nih. Oh, oke. Gue cobain nasinya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Butter rice itu butuh dikasih bumbu-bumbu lagi nggak sih? Ya paling garam, kaldu jamur. Pasti nggak? Kalau di jamur doang, garam enggak? Ya udah coba kita coba ya. Aduh, kenapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasi ini kayak agak beremak aja tapi Oh, berlemak ya? Oh, fix banget. Gue mau kebanyakan tadi Mentega ya? menteganya. Nasinya rasa mentega. Ih, nggak kebanyakan ada kayak butter rice gitu, rasa butter rice yang bisa gue makan tuh kayak nggak ada gitu. Karena ini terlalu oily gitu ya. Terus kurang gurih. Jadi lu kurang mungkin Kurang kaldu jamur. kurang mecin, kurang Gue cobain dulu dah ini dah. Ya kurang mecin. garam. Kayak perbumbu-bumbuan emang kurang ya. Yang menciptakan Tapi rasa. oke lah lu. Oh iya. Udah bisa Oke lah. bikin beginian. Iya benar. Cobain ya guys sama Sebuah kemajuan ya. Enak-enak. Gue sambal pakai Wow. ayam. Jadi ingat sebuah konten ya, ada nugget, ada sambal geprek. Tapi beda Iya. nugget. Oh, beda nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Ketolong nggak? Tolong. Oh iya, ketolong. Enak Bim. Oh, Enak Bim. Enak. oh iya. Ini lettuce-nya terserah ya mau dimakan apa enggak. Enggak. Lah. Enak-enak.
Apa ya? Coba, lu review makanan lu sendiri. Tapi bener, banyak mentega. Gue udah yang lupa coy. Apa? Garlic, bukan? No, oh iya satu itu. Gue juga bikin begitu. Ya Allah, nggak kepikiran tadi. Tapi lo tuh berarti sering bereksperimen ya Bim di rumah lo? Keseringan eksperimen nasi goreng. Gue sampai pernah nyontek kecap-kecapan yang dipakai sama abang-abang kaki lima. Oh iya? Iya. Gagal tapi. Yang untuk kecap udah 2 tahun di rumah gua. Dia tuh kaki lima pakai gerobak. Tapi Chinese food nasi gorengnya. Yang full kecap, nggak pakai bumbu-bumbu bawang merah nggak. Wah, kecapnya gue contek aja. Nah, gue tungguin pas dia masak. Ini kecap apa aja? Oh, Takarannya berapa? YouTube. Enggak, secara langsung. Nyontek secara live. paham. Nah, tapi itu udah lama banget guys. Gue SMA itu, gue tiruin enak. Tapi pas cuman yang pas bikin konten, karena udah lupa takarannya, jadi feeling. Nasi gue udah mau habis guys. Cepet juga ya? Lahap juga gue liat tuh. Nggak salah memang kita naik berat badan ini. Terus dia ngeluh. Berat badan kita naik. Oh my god. Pas ngedit konten yang nasi daun jeruk lo. Ya. Pengen lagi ya? Iya. Gue kebayang-bayang ayamnya, Yang apa itu ya? Gue lupa. ayam bawang putih. Ya. Juicy-juicy-nya tuh, bayang-bayang. Kriuk-kriuk pas. Menurut lu nih, sebagai seorang istri, ngeposting sesuatu yang Yang apa? membuat orang tuh berpikir ini itu gimana? Gua nggak baik. Karena baik. kan itu aib ya. Mau kayak gimana pun di dalam rumah Walaupun yang lu posting tuh nggak berhubungan dengan Agung gitu. Tapi kan orang nggak tahu. Tapi kan berasumsi. Apalagi kalau misalnya TV posting tentang pernikahan yang tidak bahagia, orang pasti mikirnya kayak Oh, ngapain berantem nih TV gitu? harus ngepost itu gitu. Jadi kalian tidak setuju dan nggak akan pernah. Insya Allah tidak. Insya Allah. Apalagi posisi kalian banyak followersnya. Ya betul. Terus orang tuh jadi bakal mikir kayak gini. Sebenarnya mereka bahagia nggak sih? Benar. Jangan selama ini kayak depan kamera doang bahagia. Kalau posisinya influencer ya. Iya sih, gue juga mikirnya gini. Misalnya dia udah sekali ngebuat kayak gitu story. Terus gue udah mikir, wah ada apa nih gitu kan. Terus walaupun besokannya gue ngeliat misalnya di story dia bye-bye aja apa, tapi gue udah kebentuk, ini pasti ada sesuatu gitu ya. Ya. Lagi rugi sendiri ya. Benar. Kalau Paham. belum fix banget pisah tuh jangan apa-apa di upload menurut gua. Benar. Gue kadang suka bingung sama orang yang pisah ya, maksudnya sama bapak gue juga sih. Ya amit-amit sih gue jangan sampai ya. Ya gue mikir aja gitu, separah apa berarti ya? Paham. Udah sampai iya. tidak saling mengingat gimana mereka berdua dulu Berjuang bersama. berjuang bersama. Gue aja kadang suka mau nangis gue kalau misalnya bini gue udah tidur. Terus gue kayak, ya gue ngeliatin dia dulu. Paham. Bersyukur banget ya, moga-moga ya gue bisa sayang terus sih. Kayaknya gini sih Bim, kenapa orang bisa sampai pisah itu karena masalahnya numpuk dan nggak pernah Dipendem ya? diselesaikan. Ya, walaupun masalah kecil kalau nggak diselesaikan terus menumpuk lama-lama kan jadi besar kan. Dan juga si perasaan si orang itu misalnya gue kesel nih sama Arvel, tapi gue nggak pernah mengungkapkan. Lama-lama tuh kesel terus tuh kayak kadar sayangnya mungkin bisa jadi berkurang Kurang ya? gitu sampai mungkin nanti amit-amit suatu saat gue mati rasa, ngerti nggak lo? Udah nggak peduli sama semuanya ketika di satu titik gue mau meledak nih karena gue selalu numpuk itu kan nggak pernah diselesaikan. Terus misalnya gue selalu ngomong sama Arvel misalnya ayo selesaiin masalahnya tuh, Arvelnya kayak menghindar-hindar terus akhirnya numpuk tidak terselesaikan. Ya udah disuruh nginget-nginget mungkin udah mati rasa, udah susah gak sih? Ini gue mau nanya sama kalian. Apa? Amit-amit sih, moga kita nggak nyampe. Amit-amit jebang bayi, jangan sampai ya Dibahas itu Allah. Amit-amit. Gue mau nanya dari versi cewek dan versi cowok. Lo sebagai suami, menurut lo perlu nggak minta izin ke istri buat lo ngasih uang ke orang tua lo? Versi cewek, versi cowok. Kalau versi cewek juga, perlu nggak sih suami lo tuh minta izin sama lo buat ngasih ke orang tua dia? Perlu. Izin apa ngomong? Izin kayak, yang aku mau ngasih uangnya ke mama. Lebih ke izin sih, bukan ngomong. Kalau ngomong doang, nanti pasti istri bilang kenapa gitu, misalnya contoh ya, kan kita masih banyak keperluan ini, nanti suami tetap ngasih, ujung-ujungnya ribut, paham gak lu? Jadi izin, karena menurut gua istri perlu tahu, karena sekarang mereka udah punya keluarga baru, ngerti gak sih? Iya. Jadi- Harus ada yang perhatikan juga. Iya, kayak misalnya dia mau ngasih uang ke orang tuanya 1 juta, sedangkan dia butuh bayar listrik 1 juta karena bunyi listriknya udah nit gitu, ngerti iya. gak sih lo? Oh. Terus tiba-tiba dia pas punya 1 juta ini suaminya diem-diem ngasih ke orang tuanya, terus tiba-tiba listriknya besok mati. Sama-sama nggak ada duit kan? Iya, iya, Terus istrinya misalnya nanya, Tapi kalau dalam kondisi semua kebutuhan lo udah dipenuhi, tetap harus sih. tetap harus ya. Kalau gue nggak tahu nih, sebenarnya
itu tuh harus apa enggak? Gue nggak tahu. Setahu gua, Harus enggak? kalau suami itu nggak wajib untuk memberitahu istri. Nah soalnya kalau gue sama bini gue sistemnya Sebenarnya nih, balik ke komitmen pasangannya berdua sih. masing-masing. Iya benar. Kalau gue ngasih emak gue pakai jatah gue. Ya duit lu sendiri. Ya, jadi gue mikirnya nggak usah bilang lagi ngapain. Enggak, Tapi lu kan udah jadi penanggung jawab istri lo. Iya, tapi Iya. lu percaya nggak kalau misalnya rezeki lu itu rezeki istri lo Iya, juga gitu. bener. Ya. Nah, jadi ketika lo nggak ngomong itu, apakah kalau yakin itu rezeki lo 100% gitu? Ngerti gak sih menurut maksud Iya. gue? Tapi Jadi, kalau ada keharusan buat kalau ngomong misalkan gitu. mungkin lo udah memenuhi semua kebutuhan itu di luar, misalkan itu kan jatah gue, itu kan gue yang cari, itu kan yang di luar Iya. itu ya. Kecuali udah bener-bener lo 100.000% lo udah memenuhi kebutuhannya sampai kayak kalau istri gue mau yang ke Bali besok yuk, lo udah siap gitu maksud gue. Kayak menurut gue ya terserah lo gitu loh, paham kan? Tapi kalau misalkan masih yang tadi Desti bilang dengan segala yang kayak cuman cukup Iya. ya, Lo biar bela-belain. menurut gue biar Mungkin kalau kondisinya pas-pasan ya, Iya. jadi biar nggak ada cekcok. menghindari konflik aja ya. Iya. Karena gini sih, kalau istrinya baik, pokoknya kalau pasangannya baik dan ngerasa yaudah kita cukup, terus pasangan kita mau ngasih ke orang tua nggak mungkin dilarang juga. Iya Iya. nggak sih, pasti kayak oh ya udah sayang. Kalau iya, gue gitu. sih yang penting dia memenuhi kewajibannya ke gue ya terserah, maksudnya gue juga ya tutup mata aja, paham nggak? Yang penting dia, contoh misalkan dia harus ngasih ke gue per bulan sekian ya, dia ngasih sekian ke gue tuh pada ada rezeki lebih dan dia mau ngasih orang tuanya silakan gitu loh. Kalau Tapi gue ada yang gue bingung satu. Apa? Mungkin kalian bisa jawab atau penonton bisa jawab. Iya. Kalau kondisinya misalnya lagi pas-pasan banget, Mm-mm. ibu kita butuh banget, tapi di rumah tadi misalnya kondisinya tadi yang kayak Desti bilang deh, listrik listrik udah mati. natut, tapi emak butuh banget. Pantasnya seorang suami kayak gitu di kondisi kayak gitu gimana? Suami dan istri deh. Diskusi. Terus hasilnya gimana? Misalnya nih contoh, misalnya gue istri lo misalnya ya, terus lo bilang, mama ini lagi butuh banget, misalnya contoh buat berobat, Mama gua. ya. Terus gue bilang, tapi kita listrik nyala, misalnya contoh gitu. Ntar kan kita cari solusi nih, gimana supaya bisa bantu nyokap lo, tapi bisa buat listrik juga. Pasti ntar coba deh kakak kamu ada berapa, nanti aku cari juga deh di saudara aku gitu, ngerti gak sih? Jadi cari solusi, tapi ketika lo diem pasti jadi masalah. Paham nggak? Iya. Jadi diobrolin aja sih menurut gua, apa kuncinya diobrolin sih. karena permasalahan rumah tangga itu ya kalau nggak ekonomi ya orang tiga nggak sih. Ya. Uang istri lo apakah menjadi uang bersama atau Uang dia. uang dia aja kan? Kalau gua ya. Nah, kalau lu uang sendiri atau menjadi uang bersama? Uang gua. Jadi tapi gini, nggak menutup kemungkinan gini ya, misalnya contoh lagi butuh dan sama-sama nggak ada, misalnya dia nggak ada, terus gua ada uang ya nggak apa-apa pakai uang gua. Iya, gitu. sama. Sama. Tapi dia tuh bukan tipe yang uang kamu satu ini apa gimana gitu, Sama. enggak, ngerti kan? Malah Gitu. gue selalu sama suami gue, dia nggak mau tahu berapa pendapatan gue. Jadi sampai sekarang dia nggak tahu berapa pendapatan Jadi gue. gini Gung, pendapatannya Dia nggak tahu berapa pendapatan gue. Gitu. Yang penting ya udah, ya dia tutup mata dengan pendapatan gue, ya dia Iya. per bulan dia tetap kasih gue gitu. Iya, karena kewajiban kan. Gitu ya guys, ini enak Bim masakan lo. Masih bisa Oke. kemakan lah ya. Makan. Iya. Kita banyak konten, kita makan semuanya. Oh iya, bener juga. Gitu Ini lah guys, berarti- berarti next episode Vivi. Tinggal episode Vivi doang nih. Tahu Vi, lu masak apa Vi? Udah kita Padang. Jange, gue request ada jangenya. Gampang kan? ya gampang. Tinggal Cuman kerupuk kulit sama kue gulai. Jadi kerupuk Banyak kerupuk kulit. Iya, beli jadi ya. Berarti gue harus masak gulai dong. Kalau ada janger, gulai. Iya. Iya, bebas dah pakai di Ya jange. bebas dah. Ya udah guys, Ya udah guys, kalau kalian suka video ini, makasih Bima. makasih Apa Bim. tuh? Makanannya. Oh iya, gue lupa nih episode gue ya. Ya udah sama-sama dah. Makasih juga nih numpang dapur. Ntar next bisa collab lagi ya. Langsung telepon manajer saya aja. Astagfirullahaladzim. Ya udah guys, kalau kalian suka video ini, Jangan like, comment, dan share kalian. jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian. Sarangi. Oke, see you next video. Bye bye.